dari Emmaus ke Yerusalem, perjalanan hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih, beberapa tahun terakhir setelah pandemi COVID-19, kata healing menjadi sangat populer di Indonesia. Banyak orang yang merasa penat, lelah, bahkan yang terluka secara batin, lalu memilih pergi ke suatu tempat, entah itu ke gunung, ke pantai, atau ke kota lain untuk healing. Seolah-olah dengan menjauh dari rutinitas dan dari tempat yang penuh kenangan pahit atau luka, hati bisa menjadi lebih ringan. Tidak jarang sekarang kata traveling itu diganti dengan healing, ya, dipahami sebagai pergi menjauh, meninggalkan situasi yang membosankan, menyakitkan, menghindari beban, dan mencari suasana baru. Saudara-saudari terkasih, dalam terang Injil hari ini, saya membayangkan bahwa kedua murid yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus juga sedang healing. Kenapa saya katakan bahwa kedua murid ini sedang healing? Mereka pergi meninggalkan Yerusalem, kota yang penuh luka bagi mereka, tempat di mana Yesus, guru yang mereka harapkan, dibunuh, disalibkan, dan dimakamkan. Bagi mereka nampaknya Yerusalem menjadi simbol kekecewaan, kegagalan, dan kehilangan harapan. Maka mereka memilih untuk pergi dari Yerusalem 11 km jauhnya atau sekitar 7 mil. Mereka berjalan menjauh, mungkin dengan harapan bahwa dengan meninggalkan tempat itu, hati mereka bisa sedikit pulih. Tetapi dalam Injil tadi dikatakan mereka berjalan dengan wajah yang muram. Namun satu hal yang perlu kita lihat adalah tanpa mereka sadari, perjalanan healing mereka adalah sebuah perjalanan yang justru keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena mereka berjalan menjauh dari tempat di mana Tuhan yang bangkit berjanji untuk berjumpa dengan mereka. Tuhan yang telah bangkit berjanji akan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid. Mereka menjauh dari tempat itu. Lalu apa yang mendorong mereka untuk menjauh? Kita tahu cerita mereka di jalan adalah cerita duka, cerita kekecewaan, dan mungkin ada juga kebingungan. Karena situasi seperti ini, para murid atau kedua murid ini lupa akan sabda Yesus bahwa ia akan bangkit. Emosi yang kuat membuat ingatan mereka kabur dan penilaian mereka terhadap Yesus menjadi tidak jernih. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita terluka, marah, atau kecewa, kita bisa memilih pergi sebagai bentuk healing. Padahal mungkin yang kita butuhkan bukan pergi menjauh, melainkan tetap tinggal menghadapi kenyataan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa saja menjauh dari orang, tempat, atau panggilan yang justru menjadi sumber kehidupan bagi kita. Pasangan memilih bercerai, menjauh pergi sebagai pilihan terbaik. Anak meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua sebagai pilihan terbaik. Yang sedang pacaran memilih putus sebagai jalan terbaik, menjauh dari persoalan. Tidak jarang kita masuk dalam situasi seperti ini. Namun hari ini kepada kita disampaikan sebuah kabar baik dalam Injil. Tuhan yang bangkit tidak meninggalkan kedua murid itu. Tadi kita mendengar bahwa Yesus justru mendekati mereka
tiba-tiba berjalan bersama mereka. Meskipun kedua murid ini sedang menjauh dari Yerusalem, tempat yang dijanjikan untuk berjumpa dan menganugerahkan Roh Kudus, Tuhan yang bangkit tidak langsung menghentikan mereka. Tuhan yang bangkit tidak langsung meminta mereka untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi lihat bahwa Yesus yang bangkit terlebih dahulu masuk ke dalam realitas pengalaman mereka, mendengarkan kisah sedih mereka, mendengarkan kegalauan hati mereka. Tadi kita mendengar bahwa dengan lembut Yesus bertanya kepada kedua murid itu, "Apa yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan penting, karena pertanyaan ini membuka ruang bagi mereka untuk mengungkapkan isi hati mereka. Kisah yang penuh luka, kekecewaan, dan harapan yang sirna. Tetapi rupanya cerita mereka belum utuh. Mereka baru mengisahkan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari sebuah cerita panjang. Kisah yang mereka ceritakan adalah kisah yang berhenti pada Jumat Agung, pada kematian Yesus. Dan walaupun mereka telah mendengar kesaksian para wanita dan murid yang lain, mereka belum percaya. Kesimpulan mereka tentang apa yang terjadi dengan Yesus dan kisah yang mereka ceritakan masih belum sempurna. Lalu dalam situasi itu, dalam percakapan itu, Yesus menunjukkan kepada mereka apa yang dikatakan oleh semua kitab, mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Yesus memberikan gambaran yang lebih jelas dan besar tentang Mesias. Tadi dikatakan bahwa penderitaan Mesias itu justru menjadi jalan menuju kemuliaan. Kisah dari para rasul itu, kedua murid itu, belum sampai kepada kemuliaan. Dan dengan penjelasan itu hati mereka mulai terbuka dan bahkan dikatakan berkobar-kobar. Dan ketika mereka mengenali Yesus dalam pemecahan roti, arah hidup mereka berubah. Mereka yang tadinya menjauh, dengan segera mereka lekas berbalik ke Yerusalem dan memberi kesaksian tentang perjumpaan mereka dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kisah perjalanan di Emmaus ini bukan hanya kisah perjalanan kedua murid. Ini juga adalah kisah kita, kisah Tuhan yang berjalan bersama dengan kita di dalam pergumulan hidup kita. Ia hadir dalam perjalanan hidup kita, bahkan ketika kita sedang healing dengan cara yang keliru. Dia mendengarkan kisah kita. Dia menghargai pergumulan batin kita, tetapi Dia juga menuntun kita untuk melihat kebenaran yang lebih dalam. Kisah Allah yang tidak berakhir di dalam kegelapan, melainkan kisah Allah yang membawa kepada kehidupan, dan itulah Paskah. Ada satu hal penting, Tuhan tidak memaksa para murid. Sama juga Tuhan tidak memaksa kita. Ia menunggu tanggapan dari kita. Datanglah kepadaku, kamu yang berbeban berat. Ini adalah sebuah undangan bagi kita. Sama seperti iman, itu adalah sapaan Allah dan respon kita sebagai manusia. Seperti kedua murid, kita pun dipanggil untuk mengambil inisiatif. Ketika mereka mulai merasakan kehadiran yang menghangatkan hati mereka, yang meneguhkan harapan mereka, mereka berkata kepadanya, "Tinggallah bersama dengan kami. Tinggallah bersama dengan kami." Ini adalah permohonan yang sangat mendesak dari kedua murid itu yang dituliskan dalam Injil. Kata-kata ini menunjukkan gerakan hati. Ini adalah sebuah sikap terbuka untuk menerima Tuhan. Saudara-saudari terkasih, inilah juga yang seharusnya
menjadi doa yang keluar dari hati kita. Ketika kita mengalami persoalan, seharusnya kita berani untuk berkata, Tuhan, tinggallah bersama dengan kami. Bukan sekedar pergi mencari pelarian, tetapi mengundang Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Dan menariknya, para murid itu menggunakan kata jamak, tinggallah bersama kami, bukan tinggal bersama saya. Artinya kita berjalan menuju Tuhan dalam kebersamaan, dalam persekutuan iman. Kita tahu bahwa iman itu adalah berjalan bersama, bukan berjalan sendiri. Iman itu tumbuh di dalam gereja, di dalam persekutuan. Maka di masa Paskah ini, mari kita belajar bahwa healing yang sejati bukan sekedar pergi menjauh, tetapi membiarkan Tuhan berjalan bersama kita. Healing yang sejati bukan menghindar, tetapi membuka hati kita dan menerima Tuhan yang menuntun kita kembali kepada jalan yang membawa kehidupan. Ketika Anda bergumul, ketika Anda mengalami persoalan, maka berdoalah juga seperti para murid. Mohonkanlah, katakan kepada Tuhan, tinggallah bersama kami. Amin.